Baik, faktor U ya. Baik, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kita, dan ini adalah kajian terakhir kita karena sudah mau masuk Ramadan, Lebaran. Maka insya Allah sesuai dengan tadi kesepakatan kita membahas tentang bab amalan di 10 terakhir di bulan Ramadan. Tadi malam adalah malam ke-20 Ramadan versi pemerintah. Malam ini adalah malam 21 Ramadan. Kita tahu bahwa 10 malam terakhir adalah puncaknya Ramadan. Jadi sebenarnya kalau orang Islam yang mengerti, makin ke ujung malam 30 makin rame. Kenapa? Karena makin ke ujung itu ada malam Lailatul Qadar. Makanya di beberapa wilayah seperti di Mekah dan di Madinah, itu 10 malam terakhir itu makin malam, makin ujung, makin rame. Kalau kita makin ujung makin kayak sepi, karena orang udah sibuk dengan mode, ya, masak peye, ya, nastar, ya, masak kue bawang, ya kan, masak godok bagulu, ya kan. Nah, tahu aja Ustazah. Jadi sepi, padahal sebenarnya dia bisa masak di siang hari. Tarawih itu cuma berapa lama lah, ya kan? Nah, jadi ini time manajemennya aja problemnya, gitu kan? Maka kita harus tahu nih, 10 malam terakhir ada apa di sana? 10 malam terakhir komposisinya apa? Kelebihannya apa? Amalannya apa? Karena 10 malam terakhir itu ibarat momentum kita. Kalau bisa kita jangan sampai nggak dapat, karena belum tentu tahun depan kita ketemu lagi dengan momentum yang sama. Jadi di malam 10 malam terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Dalam dalil dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, saya dari dulu-dulu udah pernah menjelaskan bahwa Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu terletak pada 10 malam ganjil, ya. 21, 23, 25, 27, 29, ya. Oke, nah 21, 23, 25, 27, 29, ya kan. Nah, sementara orang memperingati nuzul Quran itu pada malam 17 Ramadan. Nah, sementara Lailatul Qadar itu 21, 23, 25, 27, 29. Lalu kenapa orang memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan? Nah, ternyata Al-Quran itu turun dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran itu turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Dari Allah ke Lauhil Mahfuz itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Dan gak ada yang tahu pastinya kapan, ya. Pokoknya 21, 23, 25, 27, 29. Oke, ya. Nah, sementara yang kedua, Al-Quran itu turun, ya, dari Lauhil Mahfuz, ya, dari Lauhil Mahfuz
itu disampaikan kepada malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah itu pada malam 17 Ramadan. Oke, jadi kalau ada orang yang memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan, itu dia sedang memperingati turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz disampaikan kepada Rasulullah. Surat pertamanya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Udah paham? Nah, kenapa yang diperingati turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz kepada Rasulullah itu yang tahu tanggalnya, sementara Lailatul Qadar tidak tahu kapan tanggalnya. Oke? Nah, di malam Lailatul Qadar, jadi turunnya Al-Quran dari baginda Nabi, dari malaikat Jibril ke baginda Nabi 17 Ramadan udah lewat. Nah, udah jauh dia. Sekarang kita fokus memperingati yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini punya ciri-ciri. Coba diingat lagi. Yang pertama, malam Lailatul Qadar terletak pada malam 10 ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Yang kedua, malam Lailatul Qadar itu tidak turun hujan. Yang ketiga, di malam itu air laut terasa hambar. Yang keempat, pada malam Lailatul Qadar udara itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Jadi udara itu sejuk saja. Udara itu sejuk saja. Ya, kenapa? Karena di malam Lailatul Qadar tanazzalu malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Di malam Lailatul Qadar akan turun malaikat ke permukaan bumi. Satu malaikat ada 7.000 sayap yang akan menetralisir udara yang ada di bumi. Dan besok siangnya atau besok paginya matahari tidak terlalu terik. Kenapa? Karena besok paginya malaikat kembali lagi ke langit dan cahaya matahari ditutupi oleh sayap-sayap malaikat. Pertanyaannya, ngapain malaikat turun ke permukaan bumi? Mengaminkan semua doa orang yang beribadah pada malam itu dan menyampaikan kepada Allah agar diterima doanya serta diterima amalnya. Maka malam Lailatul Qadar itu adalah malam momentum di mana jangan ditinggalkan. Nah, cuman persoalannya apa amalan yang bisa kita buat di malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar tadi kan saya bilang malamnya malam ganjil. Tetapi kita nggak ada yang tahu malam ganjil kapan, terutama di Indonesia. Karena malam ganjil pemerintah berbeda dengan malam ganjil Muhammadiyah. Maka 10 tahun yang lalu saya ceramah, itu tanggal cuma 1. Maka saya arahkan jemaah untuk iktikaf dan berdoa hanya di malam ganjil saja minimal. Tapi sekarang malam ganjil itu nggak tahu kapan yang sebenar-benarnya. Maka untuk mengantisipasi itu nggak usah kita pusing, iktikaflah setiap malam menjelang malam takbir. Jadi ibadahnya setiap malam aja lagi. Tulenyo kali ini. Nah, dah. Nah, pertanyaannya, apa amalan terbaik pada malam Lailatul Qadar itu? Amalan yang paling baik pada malam Lailatul Qadar adalah memperbanyak iktikaf. Saya coba jelaskan secara detail. Iktikaf itu malam itu dihitung dari habis Isya sampai azan subuh. Kan itu namanya malam. Habis maghrib sampai azan subuh, kan itu malam.
Sepertiga malam pertama sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua sampai jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Saya kaitkan dengan iktikaf. Iktikaf itu ada 2 syarat. Yang pertama, mesti di masjid atau di musola. Yang kedua, mesti berdiam diri. Jadi, apa itu iktikaf? Berdiam diri di masjid garis miring musola. Nah, itu harus 2 tuh variabelnya. Berdiam diri di masjid atau di musola. Diamnya ngapain Kak Ima? Bukan main HP. Diam itu ada 5 komposisi iktikafnya. Yang pertama adalah kita membaca Quran. Nanti saya jelaskan satu persatu. Cepat kali. Yang kedua adalah zikir. Nanti saya jelaskan satu persatu. Yang ketiga adalah baca Quran. Baca Quran, zikir. Ingat kekurangan diri, muhasabah diri. Kemudian sholat sunnah. Kemudian berdoa. Apa? Baca Quran, zikir, muhasabah diri, sholat sunnah, berdoa. Syaratnya apa? Di masjid, di musola. Dan sendiri. Ya. Ustazah, saya baca Quran di masjid, di musola. Baca Quran, tapi sambil cerita. Itu bukan iktikaf namanya, itu baca Quran namanya. Ustazah, saya baca Quran tapi sambil ngobrol. Itu bukan iktikaf namanya, itu baca Quran namanya. Ustazah, saya sholawat di masjid tapi sambil ngitungin hutang. Itu bukan iktikaf namanya, itu sholawat namanya. Kalau dia mau dianggap iktikaf, dia mesti diam diri, tenang, nafsi sendiri di masjid atau di musola. Musolanya apa? Musolanya adalah musola yang sudah diwakafkan. Yaitu tidak bisa musola dalam rumah atau musola sekolah. Dia harus musola yang sudah diwakafkan, yang sudah dipakai oleh orang banyak. Nih, sebelum saya jelaskan yang 5 tadi nih ya, dalam hati pasti berkata, kalau di rumah boleh nggak? Kalau lagi haid gimana? Gitu pertanyaannya tuh kan? Nah, udah clear? Nah, sekarang pertanyaannya, Ustazah, kalau di rumah gimana? Seluruh ulama madhab sepakat yang namanya iktikaf itu mesti di masjid atau di musola. Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya menjelaskan bahwa boleh di masjid, tapi itu qaul qadim. Dalam madhab ada namanya Syafi'i, ada namanya qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim itu adalah pendapat lama. Ada qaul jadid, pendapat terbaru, tetap iktikaf itu tetap harus di masjid dan di musola. Terus gimana Ustazah, saya punya cucu di rumah, saya punya bayi di rumah, lutut saya sakit, akhirnya saya cuma iktikaf di rumah. Nah, kalau di rumah tetap lakukan yang tadi, doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, ya, tetapi bukan iktikaf namanya, cuma tetap dapat pahala Lailatul Qadar, tetap dilipat gandakan, tetap diijabah doa, tetap dapat pahala sunnah, tapi bukan pahala itikaf namanya. Itu aja nyo. Lah, sampai situ paham? Ustazah, kalau kami haid gimana? Kalau haid lakukan di rumah, sekedar berdoa, berzikir, sholawat, muhasabah diri. Yang penting jangan baca Quran dan jangan
sholat sunnah. Kalau mau baca Quran yang ngulang hafalan atau dari handphone, selesai. Clear sampai sini? Ustazah, jam berapa waktunya? Sebelum saya jelaskan komposisinya, kan tadi saya jelaskan malam itu terpapar sampai azan subuh. Jadi iktikaf itu diam diri di masjid, tidak ada dalil yang memperjelas lama waktunya, ya. Nah, lama waktunya tidak ada dalil yang memperjelasnya. Sebentar ya. Lama waktunya berapa lama? Tidak ada dalil yang memperjelasnya. Maka iktikaf itu jangan lama-lama kali, Bu. Yang penting 1 jam cukup. Habis sholat witir, iktikaf 1 jam nyudut. Atau pulang dulu, azan subuh misalnya jam 5, 3.30 ibu ke masjid, bawa kurma, bawa madu, bawa lotek. Atau ibu bawa air putih hangat sambil sahur di masjid. Iktikaf. Banyak anggapan orang iktikaf harus sampai pagi. Kalau iktikaf berdiam diri sampai pagi, tidur, masak-masak, sama aja tidak. Makanya nanti saya jelaskan komposisi iktikaf. Biar sebentar, yang penting padat yang 5 tadi. Kalau iktikaf bermalam dilakukan tiap malam sampai pagi, saya yakin gak sampai 10 malam itu udah tewas itu. Apalagi wajah-wajah kalian nih. Baru 2 harinya hilang, 3 hari lalu, ya kan? Karena kan masalahnya nih, kita nggak tahu nih kapan malam Lailatul Qadar. Lah kalau kita begadang terus sampai hari ke-10, bisa-bisa pas lebaran close house, bukan open house, close house. Mana nih takkan tua iktikaf? Banyak orang iktikaf di masjid nggak produktif, Bu. Iktikaf sambil makan sate, iktikaf sambil masak-masak, merandang, makan jengkolnya di masjid tuh. Iktikaf sambil baring-baring, banyak, Bu. Makanya saya tidak pernah satu pun menyampaikan iktikaf harus sampai pagi. Laki-laki terserahlah. Tapi laki-laki yang produktif pun gak akan sanggup sampai pagi itu. Karena besok dia kerja. Karena agama Islam ini agama fisik, Bu. Gak mudah itu. Mau seberiman apapun, fisik pasti goyang. Makanya cukup 1 jam, 1,5 jam. Yang penting konsisten. Balik ke dalil kita, amalan itu lebih baik sedikit tapi konsisten daripada banyak tapi putus. Sekarang oke lah, ibu itikaf sampai pagi tapi cuma 3 hari. Putus 2 hari, lanjut lagi 5 hari. Jangan-jangan yang 2 hari itu Lailatul Qadar. Kan gitu ceritanya kan. Nah maka kita kawal dia. Lailatul Qadar itu kita kawal sampai akhir. Kita kawal dia. Makanya dia cukup 1 jam, 1,5 jam, bentang sejadah. Nggak boleh ngobrol. Kalau buang angin batal, ambil wudhu lagi. Kalau buang air besar batal, boleh ambil wudhu. Kalau tertidur banget nggak apa-apa, ambil wudhu lagi. Ambil wudhu, balik lagi. Jangan mampir beli sate depan masjid. Ya, masuk masjid lagi, itikaf. Nah, coba saya jelaskan apa saja komposisinya tadi. Yang pertama adalah baca Quran. Baca Quran dalam itikaf terserah mau surat apa saja. Cuma ibu bisa koneksikan dengan wasilah yang ibu pengen. Kalau ibu pengen lapang rezeki, boleh ibu baca Al-Waqiah. Ya Allah, saya baca Al-Waqiah, dengan Al-Waqiah ini lapanglah rezeki saya dan lain-lain. Dia boleh dikoneksikan dengan wasilah. Kalau ibu pengen lepas dari siksa kubur, ibu baca saja Al-Muluk. Atau kalau ibu pengen lepas dari dosa, ibu baca saja Yasin. Atau pokoknya saya nggak mau pusing saja, saya cuma mau baca Quran saja, boleh saja, Bu. Atau kalau ibu pengen hatinya tenang, baca Ar-Rahman. Atau kalau ibu pengen dijauhkan dari orang zalim, baca As-Sajadah. Nanti wasilahnya ibu koneksikan saja di situ. Paham koma? Atau ibu baca surat-surat lain gak apa-apa. Clear? Yang kedua, zikir. Zikir itu boleh bebas. Subhanallah, Alhamdulillah, dan seterusnya. Tapi ada zikir yang sangat bagus di malam Lailatul Qadar. Zikirnya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Yuk semuanya, 1, 2, 3. Allahumma inna
afwa fa'fu anni. Lagi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan aku. Banyak-banyak zikir itu bagus. Clear? Yang pertama baca Quran. Yang kedua apa tadi? Zikir. Yang ketiga adalah muhasabah diri. Mengingat kekurangan diri. Catat semua kekurangan kita. Ya Allah, dalam hati kita, maaf ya Allah, saya masih suka ngomongin orang, saya masih suka kepo-kepo urusan orang, saya masih suka jahat sama orang, saya masih suka mari-aria orang. Nah gitu. Coba minta ampun sama Allah. Yang keempat, sholat sunnah. Sholat sunnahnya sholat sunat apa? Banyak sholat sunnah yang bisa kita lakukan saat itikaf. Entah sholat taubat, entah sholat hajat, entah sholat istikharah, entah sholat wudu, entah sholat tahiyatul masjid, entah sholat tasbih. Sholat taubat sehari 2 rakaat, minimal maksimal 12 rakaat. Setiap habis sholat, mohon ampun doa kita, dosa kita, perbanyak istighfar, bebas. Doa setelah sholat bebas. Nggak, boleh all in. Nah, cuma kalau ibu nggak sanggup banyak sholat, lutut sakit, maka ibu boleh prioritaskan kepada sholat yang kompatibel dengan malam Lailatul Qadar. Apa itu? Sholat taubat dan hajat. Taubat kan supaya dosa diangkat, hajat supaya doa diijabah. Cocok dia. Kalau lutut tak kuat, tapi kalau lutut kuat gaslah. Nah jadi kalau ibu melakukan sholat taubat, sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, maka ibu bisa setelah itu mohon ampun kepada Allah karena Lailatul Qadar malam pengampunan. Lalu ibu lanjutkan dengan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, langsung minta doa sama Allah banyak-banyak kalau lutut sakit. Tapi kalau bisa sholat yang lain silahkan. Tahajud silahkan, tapi kan usahakan tidur dulu. Kalau habis witir kan tahajud agak sulit, tapi kalau itikafnya menjelang azan subuh bisalah. Oke. Clear nggak? Yang pertama apa tadi? Jadi absennya gini cuy, lah macam kantua. Baca Quran, zikir, muhasabah diri, sholat sunnah, terus doa yang kelima. Doa ini perhatikan. Doa itu, ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, aku jawab. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, jika hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Banyak orang salah paham sama doa. Aku ini banyak dosa, ngapain aku berdoa? Ya salah, malu aku berdoa, salah. Justru orang yang tidak berdoa, orang yang sombong. Bukan kita yang malu kalau kita berdoa sama Allah, tapi Allah yang malu kalau Allah tidak kabulkan doa-doa kita. Maka doa itu coba mulai sekarang diatur. Jangan doanya, ya Allah, Engkau tahu apa yang ada di hatiku karena Engkau Maha tahu. Kabulkan ya Allah, sekian terima kasih. Doa itu diatur. Saya punya 4 bab doa.
Yang ibu bisa ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Doa yang saya rakit, ini berdasarkan pengalaman dan bacaan saya, tidak berdasarkan hadis, jadi ibu boleh ubah. Cuma ini panduan saja dari saya. Yang pertama, ibu jangan lupa doakan ibadahnya. Ya Allah, saya pengen lebih banyak duhanya, saya pengen lebih banyak sholat tahajudnya, saya pengen lebih banyak sedekah subuhnya, saya pengen lebih banyak untuk majelis taklimnya, saya pengen bangun tidur itu semangat, bukan meleong-leong. Ini bangun tidur khusyuk iman saya. Ya, jadi saya itu maunya bangun tidur semangat karena mau sholat tahajud gitu. Oke? Doakan ibadah. Yang kedua, doakan akhlak kita. Ya Allah, saya pengen tidak marah-marah, saya pengen jauh dari hasad, iri, dengki, sombong, ujub, takabur, tamak, serakah. Ya, saya pengen terhindar dari namimah, ghibah, fitnah. Saya pengen jauh dari sifat iri, dengki, hasad. Minta doa sama Allah. Cepat tersinggung, baperan, kada dendam, susah memaafkan, cari-cari kesalahan orang. Coba akhlaknya itu didoakan supaya akhlak kita jadi akhlak yang baik. Ya Allah, saya itu terlindung dari suka ngeluh, suka marah-marah, sampai kalang. Itu minta doa sama Allah. Sampai kalang. Sampai kalang tuh bersungguh-sungguh, dikit-dikit marah. Contoh, saya tidak sebut nama. Contoh, beberapa waktu yang lalu saya ke minimarket, mobil saya pelan aja mundur, terkejut dia, langsung mukanya itu masam. Itu sampai kalang. Sikit aja dia udah suntuk. Itu kasihan, tuh akhlak tak bagus. Yang susah siapa? Yang susah ya dia sendiri. Mobil saya pelan aja, mungkin dia terkejut. Kayak agak oleng gitu motornya, jauh-jauh 3-5 meter lagi, tapi dia terkejut. Dia udah, itu tuh, sampai kalang tuh namanya. Oke, itu akhlak itu doa sama Allah untuk diperbaiki. Yang ketiga adalah doakan rezeki kita. Rezeki kita itu doakan. Semoga rezeki kita baik, jadi orang kaya, ya kan? Yang mapan, yang bisa banyak berbagi. Rezeki itu kalau bisa mendoakan rezeki detil seperti yang pernah saya jelaskan. Jangan, ya Allah, pengen rezeki seluas samudera, sedalam lautan, sebanyak rintitan air hujan. Jangan. Ya Allah, saya pengen rezeki, saya pengen zakat 1 juta ya Allah setiap bulan. Kalau pengen zakat 1 juta, gajinya atau penghasilannya harus 40 juta. Saya pengen zakat 500 ribu ya Allah, berarti 20 juta. Saya pengen zakat 250 ribu ya Allah. Atau ibu pengen apalah, saya pengen pindah rumah ya Allah, saya pengen ganti kendaraan baru ya Allah. Itu doakan rezeki kita. Dan dalam berdoa jangan banyak kalau-kalau. Ya Allah, saya kalau engkau berkenan, saya pengen umroh tahun ini, tapi kalau kau gak izinkan tak apa-apa do ya Allah. Jangan. Doa itu serius saja doa. Dan doa gak usah mikir-mikir. Ya Allah, aku pengen umroh tiap tahun. Dari mana duitnya ya? Jangan dipikir. Doa itu doa aja, gak usah mikir. Nanti mikirnya pas kerjanya. Oke? Yang keempat, doakan orang lain. Doakan orang lain. Doakan anak, doakan suami, istri, doakan umat Islam ini, doakan orang-orang muslim yang ada di Palestina. Doakan semua orang-orang yang hijrah agar dimudahkan proses hijrahnya, dimudahkan menuntut ilmunya, dimudahkan untuk supaya mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh ustadz dan ustazahnya. Doakan orang lain. 4 ini wajib, penting.
ibadah, akhlak, rezeki orang lain. Ini bahaya kalau cuma salah satu kita punya. Contoh, ada orang yang rezekinya banyak. Rezeki nomor berapa tadi? 3 kan? Rezekinya banyak tapi nggak punya akhlak, maka dia akan jadi orang kaya yang sombong. Ada orang rezeki banyak tapi nggak sholat, nanti akan datang musibah atau istidraj kepadanya. Ada orang yang rezeki banyak ya, tapi kemudian dia tidak punya akhlak, dia jatuhkan di orang lain, dia sok kaya dengan segala kesombongannya. Ada orang yang rajin sholat, tapi akhlaknya buruk, suka ngomongin orang. Oke? Ada orang yang rajin sholat, suka ngadu domba. Ada orang yang baik sama orang lain, tidak pula sholat, terbalik-balik. Ada, itulah susah kita. Jadi kalau mau mantep yang 4, ibadah mantep, akhlak mantep, rezeki mantep, peduli sama orang. Berapa banyak orang yang mapan tapi tidak dermawan dan menjatuhkan, mencela orang. Berarti dia punya harta, dia tak punya akhlak. Berapa banyak orang yang rajin ibadah tapi malah dia pula profesor doktor dibilang gosipnya. Ujung-ujungnya orang antipati sama Islam. Itu aja rajin ibadah gosip dia. Nah, ya kan? Nah, orang antipati sama Islam. Padahal itu orangnya, padahal itu adalah orangnya. Ya, bukan sosoknya. Wah, dia aja susah sekarang ini. Wah, dia aja rajin taat, kayaknya udah hijrah. Rupanya ganggu suami orang misalnya kan. Itu orangnya, bukan Islam yang ngajar. Ganggu suami orang itu bisa jadi orang beriman, bisa jadi orang tidak beriman, bisa jadi orang baik, bisa jadi orangnya, semua ada kemungkinan. Bukan karena agamanya, tapi karena orangnya. Wah, orang kaya itu sombong, miskin pun banyak sombong. Tenang aja. Oke ya. Nah, itu orang miskin rendah hati, orang kaya pun banyak rendah hati. Jadi itu nggak bisa kita kaitkan dengan semuanya. Tapi kita berharap jadi orang yang bagus ibadahnya, bagus akhlaknya, bagus hartanya, bagus dengan orang lainnya. Cocok? Mau tuh? Nah, mau doalah di malam Lailatul Qadar. Jangan ngangak-ngangak beli sate kupu kuah. Nah, di malam Lailatul Qadar. Nah, doa. Dia akhlak ini yang paling penting ya. Jadi orang baik itu susah, Bu. Setan tuh banyak. Dan bedanya setan dengan kita, setan itu tidak tahu isi hati kita. Dia tidak tahu mana beriman, mana tidak, pokoknya dia goda saja. Dan setan itu nggak pernah tidur kalau kerja, sementara kita tidur terus. Setan itu luar biasa kerja kerasnya. Setan itu kerja nggak pernah mikirin hasil. Dia kalau mau goda kali ini, dia goda aja. Mau kali ini lagi beriman, mau tidak beriman, dia goda aja. Dia nggak pernah mikirin hasil. Kalau kita belum kerja udah mikirin hasil. Jualan lontong laku nggak? Yo laku nggak? Yo laku nggak? Yo nggak jadi. Makanya kerjalah seperti kerja setan. Dia nggak pernah mikirin hasil. Betul-betul tingkat kesungguhannya tuh luar biasa. Makanya setan itu ada pada setiap orang. Mau dia ustadz, mau dia ulama, mau dia presiden, setannya ada. Kerja tuh benar-benar kayak setan. Jangan mikirin hasil. Ini baru hujan sebentar, tuh ilah kadai kok anda akan ada orang belanja itu. Kalau setan nggak kayak gitu, kita buka kedai dia. Paham sampai sini dah? Jadi orang baik itu susah. Makanya belakangan ada yang nanya, Ustazah itu orang kaya banyak sombong. Saya bilang, jangan menghakimi orang. Kesombongan orang itu kadang-kadang bukan karena karakternya, tapi karena banyak faktor, Bu. Yang pertama, sombong karena karakter. Nah, ini susah diperbaiki. Yang kedua, sombong karena dalam hidupnya dia terhinakan dan dihinakan. Untuk menaikkan harga martabatnya, tak sengaja dia sombongkan diri. Paham ya? Di keluarga nggak pernah dipuji, direndahkan. Di masyarakat dia direndahkan. Disombongkannya diri karena dia terhinakan. Bisa jadi nggak? Tapi ini masih mending lah, bukan karakter. Berarti cuma sekali-sekali, ini cash on cash. Yang ketiga, ada sombong dari setan. Nah, ini problem juga ini.
Sombong dari setan. Jadi kesombongan, tapi maupun dia adalah sombong karena karakter akhlak buruk, sombong dia karena dia terhinakan selama hidup, atau sombong karena dari setan, semuanya nggak boleh. La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Setan tuh nyata. Kita nggak usah jauh-jauh. Beberapa waktu yang lalu saya nyetir, ada rekan saya di sebelah, ada kakak saya di belakang. Kakak di barisan belakang. Kita jalan-jalan sempit, lah dianya klakson, ngegas gitu. Ada mobil sebelah, klakson ngegas gitu. Padahal jalan tuh memang sempit, mau terbang pun dia tidak akan tabang loh gitu kan. Nah itu kan saya yang nyetir itu. Wah dia klakson, dia ngegas, ngeracing gitu tuh. Bahkan di sebelah kan ngomong itu, gas lagi Nel, gitu kan. Klakson lagi Nel, turun aja, ini aja. Kalau saya nggak kontrol, saya lakukan itu. Kan sombong dibanding dia itu. Tapi kan kontrol, jangan istighfar. Karena kalau kita lakukan, kita sombong. Setan tuh ada kan? Ada nggak saat itu setan dekat saya? Ada. Rasanya pengen saya klakson juga. Saya jungkil balikkan juga dia. Saya pengen gas juga. Itu dia cara setan. Di situ saya belajar. Wah, saya nggak ada niat sombong. Ini kalau saya nggak kontrol, saya pasti sombong ini. Akhirnya saya bisa nahan. Tapi apakah itu cuma setan? Tidak, orang sebelah juga. Apa dia setan? Tidak, dia kawan saya gitu kan. Cuman mungkin setan menggoda dia gitu kan. Akhirnya kita kelihatan menjadi orang yang sombong. Nah, jadi hati-hati gitu ya. Harus auzubillahiminasyaitonirrajim. Santai ya, jangan terpancing. Bisa nggak saya sombong saat itu? Oh, bisa banget. Tapi kan kontrol. Nah makanya kalau kita lihat orang sombong, jangan langsung menghakimi. Kesombongannya itu banyak faktor. Tugas kita mengingatkan. Selanjutnya Allah yang hakim, yang paling adil. Paham sampai sini? Nah jadi untuk jadi akhlak baik kan susah tuh Bu. Itu kalau seandainya saya nggak punya kontrol itu, kacau itu. Berkelahi. Saya selalu berkelahi pasti. Nah ada setan nggak di situ? Ada setan, gitu loh. Makanya nahan. Kan saya udah pernah bilang, kalau punya akhlak baik cuma nahan saja. Kita mau marah, tahan. Mau melawan suami, tahan. Mau keluar rumah buka aurat, tahan. Mau nyuri, tahan. Tahan aja nyo. Susah atau mudah? Mudah lah, nahan aja nyo. Cuma nahan aja. Menghilangkan dosa cuma nahan saja. Pengen ngomongin orang, tahan. Belum apa-apa di belakang udah mau susah ya. Sama anak juga. Nah iya tahan. Nah jadi diuji. Nah, jadi kan susah itu. Itu saya buktikan tuh akhlak baik itu susah. Jadi orang baik tidak mudah. Capek-capek kita kerja tunggang-tunggi. Orang kerja sebentar, kok hasilnya lebih banyak pada kita, muncul hasad. Kok bisa? Ada tuyul dia. Terus untuk kita berpikir rezeki itu kan beda-beda, rezeki itu ada masanya, butuh kecerdasan itu, tidak mudah itu. Makanya doakan akhlak kita. Sampai kakak ini pernah bilang, Ustazah beli sabar Ustazah sekilo. Saking payahnya sabar. Belilah sabar Ustazahku sekilo. Nah, jadi saking susahnya. Maka akhlak itu kita doakan. Jangan doakannya rezeki terus. Kalau rezeki terus kita doakan, kita nggak punya akhlak, susah. Kita kaya jadi sombong. Nauzubillah. Maka ini yang saya maksud dengan akhlak. Jadi jadikan Lailatul Qadar ini sebagai momentum kita untuk ibadah kita lebih bagus, akhlak kita lebih mantap, rezeki kita semakin oke, dan orang lain di sekitar kita nyaman dengan keberadaan kita. Dia ciri orang yang bermanfaat itu cuma satu saja, kehadiran dia dinanti, ketidakberadaan dia dicari. Kalau Kak Leni bisa jadi orang kehadirannya dinanti, ketidakberadaannya dicari, itu orang akhlak bagus. Orang yang paling merugi di dunia ini adalah wujuduhu ka'adamuhu. Ada atau nggak adanya sama aja. Itu ngeri tuh. Apa gunanya kita hidup? Ada nggak ada kita sama aja bagi orang. Tapi orang yang paling berguna, walaupun dia nggak memberikan banyak manfaat,
Tapi karena akhlaknya, dia ada ditunggu, tidak ada dicari. Yang paling bencana, wujuduhu ka'adamu, ada nggak adanya sama. Coba cek, jangan ceritakan, dalam hati aja. Mungkin kita punya abang, ada nggak adanya dia sama aja, nggak ada manfaat. Kita punya adik, ada nggak adanya dia sama aja, hidup kita nggak ada manfaat. Kita punya mertua, ada nggak ada mertua, sama aja, nggak ada manfaat. Kita punya tetangga, ada nggak ada dia, sama aja. Itu orang paling rugi itu. Karena orang yang paling bagus adalah orang keberadaan dia itu dinanti, ketiadaan dia itu dicari. Itu ada karena akhlak, walaupun tidak memberikan banyak manfaat. Oke? Nah, jadikan Ramadan sebagai Ramadan Lailatul Qadar sebagai momentum kita memperbaiki itu semuanya. Gitu kan? Nah, jadi gini Bu, kan Lailatul Qadar itu cuma 1 malam. Dianjurkan tadi kan itikaf, doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah kan. Kita nggak tahu ketika kita dapat malam Lailatul Qadar, itu kita akan berubah 100%. Karena momentum itu penting. Dalam pekerjaan duniawi, itu momentum, apalagi akhirat. Contoh, dulu teman saya ada yang di PHK, usahanya bangkrut, utangnya banyak. Rupa-rupanya saat dia di PHK langsung COVID. Dia di PHK duluan baru COVID. Orang kan COVID baru di PHK. Lalu dia bilang sama saya mau usaha apa nih Nel? Saya bilang kamu jual masker deh. Wah, jual masker gimana? Udah, nanti saya cariin pabrik yang harga murah dengan beli banyak. Karena waktu itu saya nggak bisa ngerjain itu, saya masih banyak kegiatan lain waktu itu. Kamu kerjain, kamu jual masker. Maskernya laku terjual dengan harga standar, dia nggak naikkan harga, karena kalau naikkan harga berdosa, itu monopoli pasar, betul? Saya bilang orang jual tinggi, kamu jual standar aja. Karena kalau kamu jual tinggi, kamu berdosa, itu monopoli pasar. Kamu jual harga standar aja, jangan tunggu barang keluarkan. Sekarang jadi orang bagus, momentumnya COVID. Sama dengan malam Lailatul Qadar, kita nggak tahu. Jangan-jangan doa kita di malam Lailatul Qadar ini sebagai momentum kita untuk lebih bagus akhlaknya, lebih bagus proses hijrahnya. Ya, kemudian lebih bagus ibadahnya, lebih bagus akhlaknya. Oke? Oh, khusyuk betul. Nah, gitu. Nah, ya, tafadhol. Langsung itikaf bisa Bu. Nanti tahajudnya di rumah aja. Ibu di rumah itikafnya. Oh, di rumah nggak mesti sampai pagi. Nggak mesti tidur dulu. Itikaf itu berdiam diri di masjid. Nggak harus tidur. Yang harus tidur nggak tidur dulu ya boleh kan. Cuma kan pertanyaannya gini Bu. Waktu terbaiknya kapan kan gitu? Kan malam itu tadi dibagi 3 kan. Sepertiga malam pertama sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga sampai azan subuh. Yang paling bagus tuh sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Iya. Tapi kalau ibu itikafnya misalnya itu di sepertiga malam ketiga, bisa tahajud dong karena udah tidur. Tapi kalau habis witir nggak bisa tahajud, tahajud nanti tengah malam dong. Kalau sudah tidur kan. Oke. Kan tadi 5, doa, zikir, macam-macam. Bebas, random. Terserah mau di mana letaknya. Mau setelah sholat hajat doa, mau setelah sholat taubat doa, atau doanya khusus,
Sebenarnya 5 ini nggak harus dikerjakan semua-semuanya. Saya cuman baca Quran dan doa saja juga bisa. Saya mau sholat sunnah dan baca Quran doang juga bisa, tapi kan sayang. Jadi dia dibolak-balik nggak ada masalah. Oh, saya lebih banyak sholat sunnah dibanding doa, nggak masalah. Saya lebih banyak doanya dibanding zikirnya, nggak masalah. Saya lebih banyak doanya dibanding baca Quran juga nggak masalah. Macam ini cuman komposisi, gramasinya tergantung ibu-ibu semua. Iktikaf letak posisi doanya terserah mau di mana. Nggak habis sholat pun nggak apa-apa, sholatnya di akhir nggak apa-apa juga. Oke? Tapi kalau mau bagus kan setelah sholat hajat doa. Iya dong. Kalau selain bulan Ramadan, itikaf bisa kapan aja. Itu kan karena kita ngejar malam Lailatul Qadar. Setelah Ramadan bisa dari subuh sampai syuruk. Sekarang pun bisa dari subuh sampai syuruk. Lakukan yang tadi. Pahalanya 1 kali haji, 1 kali umrah. Walaupun sekali seminggu, atau setiap Jumat aja, atau setiap minggu aja. Maghrib menjelang Isya bisa itikaf. Bisa. Maka maghrib menjelang Isya itu kan kadang-kadang sakit lutut kalau bolak-balik kan. Itikaf lah, jangan ngobrol. Tapi itikaf ini batal kalau dia cerita, itu aja masalahnya. Jadi itikafnya kita memang sendiri. Lagi baca Quran bare mah, iyo tepu apa Prabowo tuh, halakan lo Prabowo kan. Nah, batal dia kan. Cerita enggak bisa, batal dia. Iya, cuman dapat pahala baca Quran aja. Nanti cuman dapat pahala sholawat aja. Hah? Pahala menjaga orang tua itu lebih besar dibanding pahala itikaf. Jadi ibu tuh inwan, rawat saja orang tuanya. Ibu lakukan yang tadi di rumah. Doa ibu tetap diijabah. Bukan cuma ngerawat orang tua, yang punya anak bayi kan di rumah tuh dia. Ya dia tetap zikir, dapat malam Lailatul Qadar. Dia tetap baca Quran, dapat malam Lailatul Qadar. Dia tetap berdoa, diijabah doa-doanya, tetap. Merawat orang tua lebih mulia dibanding itikaf. Lebih besar pahalanya, beruntung ibu. Ada kesempatan itu dan dengan ridho, kerelaan hati. Nah itu Masya Allah. Iya kan? Nah itu mulia itu. Makanya dengan orang tua itu saya jadi teringat ya. Sekarang kan banyak anak yang melawan, betul ya? Oh mantap. Kita tunggu dulu. Pesawatnya dia mau jemput saya, mau ke pasar loket. Ngajak SK. Jadi gini, dalam agama Islam anak ya, dalam agama Islam anak, tunggu loh. Dalam agama Islam, anak sampai usia 14 tahun tuh tidak boleh dikasih pilihan. Sampai usia 14 tahun. Kemana liburan, dia makan apa, pakai baju apa, tidur jam berapa, spraynya apa, warna bantalnya apa, beli mainan apa, nggak boleh dikasih pilihan. Sampai usia 14 tahun, karena dia nggak bisa juga membedakan mana baik, mana buruk. Keliburannya kemana, makan apa, nggak bisa dikasih pilihan. Karena itu akan sangat berbahaya. Ini menurut Imam Syafi'i. Contoh. Besok anak masih usia 5 tahun. Besok mau makan apa nak? Besok mau makan ayam goreng mah. Rupanya besok kita lupa masakin ayam gorengnya. Mana ayam gorengnya mah? Lupa mama. Mamanya itu aja udah melawan itu. Wala takun lahuma uff.
Jangan ngomong Mama Nia, itu aja udah melawan. Maka semakin sering dikasih pilihan, semakin sering dia melawan. Paham gak kira-kira? Makanya saya teringat, kami 4 orang adik-beradik, saya anak paling kecil. Setiap mak pulang dari pasar itu dulu bawa rambutan, bawa pisang. Duduk berempat-empatnya, 4 duduk. Kasih. Punya saya lebih banyak. Sampai sekarang nggak tahu alasannya kenapa itu. Dan kakak saya nggak ada yang bilang, kok ada lebih banyak, kok ini lebih banyak. Nggak ada yang protes. Manut aja. 2, giliran saya 4. Saya nanti tanya sama mama saya kenapa ya. Saya belum tanya soalnya. Saya udah banyak terus gitu. Dan kata kakak saya sekarang, kenapa ya dulu ya Bu kita nggak protes ya? Iya juga ya Dek, kita nggak dikasih kesempatan untuk protes. Cuman sami'na wa ta'na aja. Kalau udah datang itu saya 4 sendiri Bu. Nah kayak gitu kan. Jadi mau baju apa, mau beli bajunya apa, kalau beli boneka apa, kalau beli nggak pernah dikasih pilihan. Dibeliin aja baju lebarannya, nikmati sudah dipakai. Kami hanya boleh menentukan saat kami udah dewasa. Baju langsung ada, nggak ada yuk beli baju pilih yang mana, pilih yang ini, Mama Nia, dah melawan lagi. Beli baju dia, Mama Nia melawan lagi. Jalan-jalan nggak pernah milih, jalan-jalan aja. Dulu mak bapak saya kalau mayang jalan-jalannya cuy, saya jadi obat nyamuk, iya kan? Ngikut aja, nggak ada mau kesinilah kesini, Mama Nia nggak bisa karena nggak dikasih pilihan. Maka kenapa sekarang banyak anak yang takullahu ma'uf ngomong karena banyak kali pilihan yang dikasih sama dia. Oke? Gitu. Jadi gitu, pahala itikaf lebih besar dibanding pahala merawat orang tua lebih besar dibanding pahala itikaf. Ada yang itu pertanyaan Ya silakan. Silakan. Iya, kan ini temannya setiap ada berdoa di majelis taklim, offline atau online gitu kan. Jadi kalau berjamaah itu bersama, kakinya tuh kepada itu. Kakinya selonjoran. Ada perubahan ke badannya, kayak jantungnya berdetak. Kalau apa? Setiap acara berjamaah, majelis taklim online atau offline. Jadi di jantung dadanya tuh kayak, kalau bahasanya aku sampai itu hatinya gitu lah. Iya lah. Di dadanya tuh kayak ada seret kayak gitu, kayak sentrum gitu. Itu dia bilang itu di dalam badannya tuh ada jin kah, harus diruqyah atau dia lagi proses dapat hidayah, katanya tidak tahu juga ya. Jika baca Quran Baca atau dalam majelis atau dengan doa di majelis offline atau online gitu. Jadi kayak nyentrum gitu ke dadanya. nyentrum atau sedih dan bertambah keimanannya. Sedih ya juga, nyentrum ya juga. Nyentrum itu maksudnya gimana? Detak jantungnya tuh Oh, bisa jadi jin, bisa jadi sihir. Orang yang beriman jika mendengarkan ayat Al-Quran, zadathum iman, bertambah keimanannya. Tapi bertambah keimanan itu adalah rasa muncul kecintaan kepada Allah dan Rasulullah, bukan berdeg-degan jantungnya. kadang nangis biasa. Iya, pas lagi doa tiba-tiba nangis tengkur gitu. Ngena gitu rasanya. Ya harus tahu. Saya Ruqyah kah dia atau gimana? Iya, kalau ruqyah bisa jadi itu jin. Makanya harus jelas indikasinya. Kalau bertambah keimanannya, ada nggak ketika dia ngaji dia pengen ngaji lagi, happy dia, tenang dia pengen ngaji lagi nggak? Hah? Iya. Kalau itu berarti orang beriman itu. Kalau gelisah baru dia sihir. Ciri orang kena sihir banyak mah. Kayak emak lah. Enggak. Ciri-ciri orang yang kena sihir. 1, suka mimpi buruk. Yang kedua, suka sakit di bagian tertentu di jam tertentu. 3, suka memar di bagian tertentu di jam tertentu. Yang ketiga, suka muntah darah padahal ketika dicek nggak ada masalah. Yang keempat, tanah
tanaman tidak pernah hidup di rumah dia. Tanam kaktus mati, tanam ini mati, tanam ini mati, disiram nggak disiram mati, nggak mau sihir. Kemudian dia menjadi demam, tapi demamnya nggak kunjung sembuh, gantian satu keluarga. Sihir itu bisa salah sasaran. Sihir itu ada ya, dia ad-dakhilin wal kharijin. Kalau dakhilin dari makanan, ya kalau kharijin dari rambut, ya maaf celana dalam yang belum dicuci atau darah haid, itu ada. Makanya kalau mau cerai aja, jangan saling membuka aib, jangan saling jahat ya. Ujung-ujungnya kalau saling jahat, ini adalah itu adalah bagian dari takutnya ada sihir gitu. Karena yang paling gampang menemukan rambut itu adalah istri dan suami. Yang paling gampang menemukan daleman istilahnya, data menyebutkan yang banyak sihir itu dari orang terdekat. Ada terasa sihir mak? sihir shopping COD. Sihir COD. Woi, sihir COD. Untung COD bukan ciri sihir. Kalau COD ciri sihir mati saya. Oke, ada lagi cukup? Boleh Bu. Dengar musik tidak boleh dijadikan hobi. Senang ibu dengan musik, happy ibu dengan musik. Kalau lagunya tentang putus cinta ibu menangis. Kalau lagunya tentang bahagia ibu bahagia. Apa bedanya kita dengan sikap setan dan orang Yahudi? Wala yadribna bi arjulihinna. Orang Yahudi itu kalau musik keren dia berjoget senang happy. Kalau musik sedih dia sedih. Harusnya kan yang menjadi penenang hati kita Al-Quran, bukan musik. Oke? Bukan Spotify. Kayak gitu ya. Kemarin saya diarahin untuk masukkan semua ceramah saya ke Spotify. Saya bilang belum ada waktu untuk ketemu. Lanjut, apa lagi? Apa pahalanya seorang istri menolong suami untuk menafkahi rumah tangga? Bukan tugasnya. Kan ada kerajaan dong. Hah? Pahalanya sebesar apakah gitu? Soalnya gini, dengan seorang istri yang mencari itu akhirnya dia nggak payah pergi pengajian, waktunya yang beradu akhirnya dia nggak bisa datang gitu. Kadang kalau hati ingin sekali pergi, tapi karena kondisi kerjaan yang jamnya segitu pula jadi nggak bisa datang. Tapi terkesannya kok kayak orang mengaji itu baik kali, padahal pengen pergi ngaji, tapi waktu beradu, tapi kesannya lebih baik mengaji daripada mencari rezeki. Mana itu? Membantu perekonomian keluarga itu ihsan, pahalanya besar. Dilakukan oleh Sayyidatina Fatimah seumur hidupnya membantu Ali bin Abi Thalib dalam bekerja. Tapi sungguh pun demikian dalam hidup ini tetap harus ada life balance. Itu bahasa kampung saya. Harus balance antara kapan bekerja, kapan menuntut ilmu. Bayangkan ibu kerja dari Senin sampai Minggu silahkan. Tapi 1 jam hadir ke majelis taklim untuk menuntut ilmu apa salahnya? Tidak akan bisa mengurangi rezeki kita kok. Cuman 1 jam. Oke? Jadi bilang sama temannya yang sedang bekerja mencari rezeki, jika Senin sampai Minggu itu dia mencari rezeki, sediakan 1 jam saja untuk hadir dalam majelis taklim. Hadir majelis taklim ini pahalanya besar, yang paling penting bukan cuma pahalanya, tapi self improvementnya. Wah, itu bahasa lain lagi tuh ya. Adalah pengembangan diri. Dengan majelis taklim kita jadi lebih sabar, lebih wise, lebih bijaksana, lebih tenang, lebih banyak ngalah, lebih nggak ngambil pusing, lebih nggak suka marah-marah. Ini pengembangan diri nih majelis taklim ini. Siapa coba di sini yang hadir Nurul Mawaddah yang tadinya masih suka marah-marah sekarang udah lebih sabar? Pengembangan diri, betul? Siapa yang hadir di sini yang tadinya suka kali mikirin omongan orang sekarang udah mulai lebih cuek, betul? Nah kalau kita nggak datang majelis taklim, ya udah pribadinya kayak gitu aja. Kan sayang sekali. Jadi majelis taklim belajar itu mengembangkan diri kita, self improvement gitu. Diri kita kembangkan. Ya gitu. Jadi sediakanlah sekali seminggu untuk datang pengajian. Kalau dia kerja dari pagi sampai sore Kak, hadir majelis taklim maghrib sampai isya di masjid. Kalau seandainya dia kerja dari pagi sampai sore, hadir yang sore untuk ke masjid. Nggak harus yang kayak gini, ini kan jam kerja ini.
Ya boleh kok di hari lain. Yang penting dia mesti ngaji. Kalau nggak ngaji, kita nggak tumbuh kepribadiannya. Pribadi itu tumbuh karena ilmu pengetahuan. Sekali seminggu yang offline, yang online mah kapanpun bisa. Oke? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil zaadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma nawwir qulubana bi tilaawatil Qur'an wa tsabbit aqdamana bi nuril Qur'an. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pengajian kita pada hari ini. Semoga tutup pengajian kita diberikan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai protokol mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya guys yang sudah mampir. Teman-teman sampai ketemu nanti sore lagi dengan aku habis asar untuk tanya jawab bareng aku ya. Dan yang mau check out madu boleh di jam 1 dengan kakakku ya, co-hostnya aku ya. Thank you banget, kita tutup dulu ya guys. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Istirahat ya guys. Bye bye. Ya. Siap. Mama.